Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang. Sebentar saya share screen saya. Mungkin ada teman-teman yang kebetulan namanya belum disebut, nggak apa-apa. Nanti bisa disusulkan aja ke Pak Jati. Kalau bisa ikut sampai dengan hari kedua, bisa untuk keperluan sertifikat nanti namanya, nama lengkap bisa. Semoga semua sehat aja, sehat-sehat semua, dan semoga ini pandemi cepat berlalu. Kita coba nanti lebih santai, atau saya juga pengennya lebih interaktif. Artinya kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan angkat tangan atau unmute, bertanya langsung aja. Terutama nanti pada saat sesi yang teman-teman diharapkan untuk mencoba sendiri membuat itu, kalau memang ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Saya coba refresh sedikit aja, yang mungkin ada beberapa teman yang sempat ikut webinar kita di tanggal berapa itu Pak Jati, saya lupa, mengenai service desk. Saya coba refresh slide-nya sebentar sebelum kita masuk ke dalam Service desk materi. tanggal 21 April, Pak. 21 ya, 21 Ya. ya. Iya. Saya coba saya juga tahu bahwa sekarang ini bulan puasa, mungkin tadi malam ada yang masih setelah sahur itu masih lelean lah, masih masih bangun, mungkin sampai sekarang ada yang belum tidur, mudah-mudahan enggak. Jadi eh, kalau memang ini terlalu pagi, mungkin nanti kita bisa tolong review ke kita, kita juga bisa review nanti apakah untuk nextnya besok itu kita coba mundurkan, atau ada saran lain, silahkan aja nanti pada akhir sesi. Saya Windy, saya lupa menyebutkan nama. Saya mau ngobrol soal service desk, dan nanti kita kita bisa sama-sama coba seperti apa sih service desk Invigate. Ada mungkin teman yang bilang ini nyebutnya susah amat sih, ada konsonan ketemu Invigate. Jadi kalau disebutnya Invigate aja, pura-puranya ada I di tengah-tengah antara V dengan G. Jadi enak kan Invigate. Jangan Invigate, nah itu ntar keselak nanti. Oke, Invigate Service Desk. Mungkin ada yang sempat dengar help desk, service desk, bedanya apa sih? Dua-duanya sama, tapi mungkin help desk lebih pada help desk adalah bagian dari service desk. Kalau help desk biasanya satu satu apa namanya satu proses yang uh, langsung ke user misalnya, atau bukan langsung ke user, yang sifatnya uh, reaktif ya kalau saya bilang. Tapi kalau service desk lebih pada keseluruhan, bukan hanya satu departemen, misalnya IT support, tapi bisa sampai ke finance, HR, GA, dan lain sebagainya. Saya refresh saja sebentar. Uh, ini adalah kondisi kita sebelum COVID. Kita masih dengan enaknya kalau minta apa-apa di dalam kantor, tinggal datengin aja orangnya, colek aja. Tapi dengan adanya COVID itu semua jadi berhenti. Kita nggak bisa lagi colek-colek teman di kantor untuk minta bantuan. Apalagi terus ada PSBB, PSBB, bukan PSBB. Pak Jokowi bilang kita PSBB, nggak boleh mudik. Mudah-mudahan teman nggak ada yang mudik hari ini, walaupun ya sebetulnya sih enaknya mudik ya. Kita dipaksa untuk work from home, bukan dipaksa ya istilahnya, bahwa kita mau nggak mau memang harus bekerja dari rumah, atau sebisa mungkin menerapkan social distancing, physical distancing. Tapi pada saat yang sama, semua pekerjaan atau semua pekerjaan kantor dan itu harus tetap berjalan. Gimana sih caranya pada saat kalau misalnya kalau kita punya Invigate, itu mungkin semua bisa, sebagian besar bisa kita solve. Misalnya ada yang reset password, dan dengan Invigate semua request atau operasional itu ter tertracking, semua bisa kita lihat dengan baik, nggak ada yang hilang. Mungkin ada, kalau
kalau nggak ada Invigate mungkin masih WhatsApp-WhatsAppan, kemudian email-emailan. Kalau emailan kan reply-nya begitu di reply sana reply sini panjang banget, tracking historical nggak ada. Nah dengan Invigate kita coba bahwa semuanya itu lebih teratur, ada SLA-nya, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan services ke customer luar, SLA-nya kita bisa jaga. Kemudian hasilnya kita bisa lihat berapa lama pengerjaannya. Invigate punya 5 kelebihan sih. Jadi bisa enhance productivity kalau service desk ya, reduce cost, kemudian kita punya knowledge sharing, jadi kayak FAQ kita bisa build bareng-bareng satu perusahaan, satu company, kemudian kita akan paling tidak bisa memberikan satu service yang membuat customer happy lah. Kalau misalnya resultnya cepat, responnya cepat, itu bisa buat customer lebih happy. Dan satu lagi adalah ya harus tetap fun lah Invigate atau service desk. Kelebihan Invigate ada 4 aja, gampang dipakai, nanti teman-teman akan merasakan mudah sekali makainya. Kemudian ini hanya satu tools tapi untuk semua lini operasi dari kantor, bahkan bisa sampai detail sekali. Ada mungkin beberapa yang spesifik operasionalnya di kantornya, itu bisa kita coba buatkan satu flow atau satu spesifik konfigurasi untuk ini. Tapi yang jelas Invigate kalau saya bilang 99% bisa dipakai untuk semua lini operasional office. Kemudian Invigate sudah beberapa sertifikasi ITIL, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah implement ITIL, Pink Verify juga, dan sudah terbukti beberapa perusahaan lumayan besar yang pakai. Satu lagi adalah misinya Invigate adalah kalau misalnya semua orang happy, bukan cuma customer happy, tapi employee-nya happy, employer-nya happy, ya semuanya happy. Mudah-mudahan dengan happy business, apalagi di masa COVID seperti ini, bisa membantu dan mendatangkan lebih banyak income supaya lebih lancar, teman-teman nggak ada yang bisnis tidak akan terjadi penutupan atau pelambatan dan lain sebagainya. Ini sekilas saja tadi Invigate. Saya mau masuk ke bootcampnya. Kenapa ada bootcamp? Saya lebih melihat bahwa dengan mudahnya kita memakai Invigate, nanti teman-teman bisa rasakan dengan mudahnya, bahkan karena mudah, walaupun orang bilang wah kalau mudah bisa nggak ada bikin sesuatu yang kompleks, sebetulnya bisa. Jadi bisa dari sisi mudah sampai dengan kita membuat sesuatu yang kompleks, atau misalnya workflow yang kompleks atau flow yang kompleks dengan Invigate itu bisa. Jadi betul-betul dari awal bisa, mau sesimpel apapun juga bisa, atau sekompleks apapun juga bisa. Itu tergantung dari kebijakan dari perusahaan masing-masing. Nah, Invigate kita kasih satu platformnya bisa dipakai untuk yang paling awal, beginner, atau sampai mau advance, itu bisa. Ini agenda kita hari ini, mungkin Pak Jati sudah sempat share. Jadi agenda 2 hari ini agenda yang saya ambil beberapa fitur Invigate yang menurut saya ini bisa kita sama-sama lihat hasilnya, kemudian key feature dari Invigate yang sebetulnya dari sekian banyak ini kalau misalnya dibuat bootcamp mungkin bisa seminggu kali kalau misalnya di detail ya. Tapi paling tidak dari ini inti-intinya, dari 2 hari ini aja teman-teman sudah bisa nanti mendefinisikan membuat helpdesk atau service desk itu seperti apa, mendefinisikan katalog, kemudian grouping user, kemudian yang penting juga SLA, mendefinisikan SLA,
SLA itu seperti apa, terus bagaimana prakteknya, terus best practice-nya seperti apa. Kemudian juga ada workflow nanti di hari kedua. Workflow itu kita buat satu flow yang kalau teman-teman sempat merasakan kalau tanpa workflow, kalau misalnya mau minta sesuatu misalnya, itu mesti kirim email dulu, terus emailnya harus disisi ke misalnya manajer atau di atasnya lagi untuk approval. Setelah approval nanti mungkin balik lagi, nggak dicek email lagi sudah dapat belum approvalnya, baru dijalankan. Nah itu kita streamline dengan satu platform nanti dengan workflow ini. Bahkan workflow Invigate kalau memang misalnya teman-teman ada yang kita bisa masukkan ke procurement misalnya. Ada yang misalnya saya mau request barang, cuman dari sisi finance mereka punya satu rules, kalau misalnya barang itu di bawah 1 juta, approvalnya ke supervisor saja. Kalau di atas 2 juta, di atas 1 juta sampai dengan 5 juta ke manajer. Kalau lebih dari 10 juta harus ke director. Nah, kalau dengan email biasa, wah itu susah itu. Tapi kalau dengan Invigate, begitu kita masukkan, bikin workflow-nya, kita masukkan angkanya, itu otomatis dia akan bisa kita sebar sesuai dengan role yang kita bikin. Begitu kita masukin di bawah 1 juta, dia akan masuk ke supervisor saja dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti detailnya kita bisa coba. Email template dan knowledge base nanti kita juga hari kedua ya. Kita gimana cara ngebangun knowledge base supaya teman-teman bisa share pengetahuan yang didapat. Kalau pengetahuan yang kolektif, artinya sendiri-sendiri mungkin punya satu pemahaman, tapi begitu digabung itu pemahamannya akan lebih lengkap, lebih komplit. Kemudian integration. Nah, kebetulan hari ini atau sekarang dan besok hanya service desk saja. Saya akan touch sedikit dengan integration dengan aset karena waktunya kurang nih kalau misalnya 2 hari kita sampai ke aset. Nanti aset akan ada sesi bootcamp sendiri. Nanti Pak Jati akan inform. Tapi yang jelas nanti pada akhir hari kedua kita coba lihat bagaimana sih integrasi dengan asetnya Invigate seperti apa. Tapi sampai di situ aja, mungkin nanti detailnya kita akan ada satu sesi bootcamp sendiri. Kalau ada pertanyaan, teman-teman, kalau nggak ada saya coba mulai saja. Oke, ini requirements yang teman-teman perlu ada ya, internet connection pasti ada ya. Kalau kita nggak bisa connect di sini pasti nggak ada internet connection. Browser boleh kalau misalnya ada yang paling akhir boleh Chrome atau Firefox atau Edge, Safari boleh, silahkan. Tapi yang paling akhir, kalau kebetulan ada adblocker mungkin dimatikan dulu sejenak untuk saat ini, karena ada beberapa pop-up yang mungkin walaupun saya kemarin coba walaupun adblocker nyala, Invigate tetap jalan sih, cuman just in case saja ada beberapa pop-up yang dari Invigate yang mungkin diblok oleh si adblockernya ini, tergantung adblockernya apa mereknya. Ini kalau bisa di turn off temporary aja, nanti setelah sesi ini selesai silahkan dinyalakan lagi. Oke, saya kembali ke Dewan hari pertama, helpdesk dan service katalog. Jadi yang biru ini nanti saya coba jelaskan. Yang biru, kemudian nanti yang pink ini teman-teman akan coba. Jadi yang biru saya akan coba jelaskan, nanti teman-teman coba dan seterusnya. Kira-kira patternnya seperti itu. Oke ya, saya coba masuk dengan helpdesk dulu. Jadi pada saat login pertama kali ke dalam service desk itu, atau misalnya esensinya service desk adalah punya helpdesk. Jadi helpdesk adalah bagian dari service desk. Service desk adalah keseluruhan, isinya ada banyak helpdesk. Helpdesk IT, helpdesk
finance, helpdesk HR, helpdesk general affair, helpdesk logistik, warehousing, dan lain sebagainya. Jadi kita coba pada saat kita masuk, yang akan kita lakukan adalah gimana cara kita mendefinisikan helpdesk dan service katalog. Jadi saya lebih detail lagi. Begitu masuk awal dashboard, dan teman-teman juga akan merasakan masuk dashboard. Ini dashboard awal, ini key highlight. Ini bisa kita custom, mau ditunjukkan yang apanya. Sebelah kiri menunya ini simple, nanti kita coba pelan-pelan juga. Di atas context search, ini kita bisa search apa saja yang berhubungan dengan yang kita mau cari. Itu dia akan nanti kasih opsi apa saja sih yang ditemukan. Sebelah kanan, sebentar. Kalau kebetulan saya terlalu cepat, mungkin bisa di... Oke. Oke, sebelah kanan ini profile, kemudian tanda plus ini yang disinilah semua kalau misalnya kita mau create request atau artikel. Karena ini saya masuk sebagai admin, saya jadi bisa punya banyak opsi sini. Nanti kalau misalnya saya login sebagai user akan berbeda. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, ini adalah info, notifikasi apa saja yang menuntut perhatian saya. Ini. Oke. Balik lagi tadi, menu kiri, kemudian search atas, dan ini adalah info profile dan create request. Saya tadi bilang, oke, kita begitu masuk, misalnya ini kosong, kita mesti bikin helpdesk. Apa sih helpdesk? Sesimpelnya, helpdesk itu adalah struktur orang-orangnya. Jadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap satu layanan. Nah, nanti kalau helpdesk ini adalah orang-orangnya, kalau katalog adalah definisi atau struktur servisnya atau layanannya. Jadi bedanya di situ. Helpdesk adalah orang-orangnya, service katalog adalah layanannya. Nanti lebih jelasnya. Kita mulai dengan coba kita definisikan satu helpdesk. Saya masuk ke, wah, mouse saya kemana ini? Saya masuk ke setting, kok mouse saya hilang? Oke, saya masuk ke setting. Di atas ini setting ini hanya muncul kalau saya admin ya. Saya masuk ke setting, ada dua ini, helpdesk dan katalog. Ini dua ini yang awal, nanti kita akan coba breakdown, kita coba nyoba bikin seperti apa sih. Jadi helpdesk adalah orang-orangnya, kalau katalog adalah servisnya atau layanannya. Kita klik ke helpdesk. Nah, langsung kita ke bawah ada organization. Organization ini disinilah kita create helpdesk. Sesimpel misalnya ini ada create helpdesk. Simple misalnya saya mau create helpdesk untuk finance. Saya create finance. Biasanya kalau finance digabung nih, finance and accounting misalnya. Ini adalah top levelnya ya, finance accounting. Kemudian untuk manajernya saya mesti definisikan. Untuk saat sekarang teman-teman juga boleh pakai super admin dulu aja. Kita dengan asumsi ada super admin. Ini kita save. Kemudian ini levelnya kita cancel dulu. Saya akan ulang lagi. Kita langsung sudah dapat satu helpdesk finance and accounting. Ini. Terus, tapi di dalamnya nanti bisa bikin lagi nggak? Bisa. Kita bisa bikin sebanyak kita mau. Misalnya ini tadi finance accounting. Kita bisa bikin lagi di dalamnya helpdesk. Misalnya collection. Ini saya save, ini saya skip dulu aja. Nah, kita bisa lihat ada helpdesk, ada collection. Di bawahnya lagi bisa bikin lagi, bisa terus sampai level ke bawah bisa. Oke, tapi yang tadi saya bilang helpdesk adalah
akunting, helpdesk adalah orangnya. Kalau ini masih berupa namanya ya. Ada helpdesk, ada level. Nah, disinilah teman-teman yang sering mungkin di IT juga sering ketemu untuk leveling. Leveling itu bukan hanya berlaku untuk IT support. Leveling itu bisa berlaku untuk semuanya. Jadi misalnya bahkan satu perusahaan misalnya punya general affair misalnya. Di bawah ada staff, ada supervisor. Nah, staff itu biasanya masuk bisa kita definisikan sebagai level 1. Nanti supervisor level 2 dan lain sebagainya. Itu bisa. Jadi level bukan hanya di IT support, kita bisa buat leveling di sini. Levelnya sini ada round robin, ada free, ada manager decision, ada workload. Misalnya saya mau coba round robin. Jadi definisi round robin adalah intern. Jadi misalnya kalau misalnya ada 4 orang misalnya di level ini, itu begitu ada request masuk akan urut 1, 2, 3, 4. Nanti request kelima akan masuk ke satu lagi. 1, 2, 3, 4, satu lagi. Itu round robin. Atau free. Free ini bisa juga misalnya kalau kebetulan didetect oleh Invigate bahwa ini orang ini belum menghandle tiket atau belum ada waiting for tiket, dia akan di-assign, itu bisa. Atau manager decision, ini masuk ke manager dulu, manager yang nentuin, oke, si A yang pegang ini, tiket ini, si B yang pegang ini, itu bisa. Atau berdasarkan workload. Nah, workload juga bisa, kalau ternyata kita definisikan satu orang workloadnya misalnya sudah mencapai 80%. Berarti kalau udah 80%, dari sisi timing misalnya, itu ada tiket masuk, nggak dapat ke orang itu lagi, ke temennya yang di bawah 80%, itu workload. Ini saya coba pakai round robin, saya coba pilih random aja, ini saya save. Nah, saya sudah dapat satu level 1. Saya mau bikin level lagi. Kalau saya klik lagi level berikutnya, ini otomatis akan jadi level 2. Dan seterusnya. Itu yang tergantung nanti policy daripada company mau sampai level berapa, atau mungkin level yang paling tinggi ke CEO atau ke C level lah, CEO, CTO, CIO misalnya, itu bisa lebih berjenjang. Nah, ini helpdesk pembuatannya begitu. Saya coba ulang lagi, ini saya, atau jangan saya delete ya, saya coba create satu lagi. Saya create helpdesk. Misalnya ini saya buat misalnya untuk, oh ini IT support sudah ada ya, atau saya hapus dulu sini. IT support aja, IT support. Misalnya IT support. IT support. Untuk awal sih teman-teman pakai ini aja. Karena kebetulan sandbox kita ini satu tempat, jadi nanti teman-teman saya kasih tahu cara untuk membedakan antara beberapa teman-teman yang buat dengan yang lain supaya nggak bentrok. Saya coba save di sini, saya bikin IT support. Nah, langsung saya bikin levelnya. Kalau kebetulan usernya sudah ada, saya bisa definisikan. Saya save levelnya. Nah, ini IT support. Nah, bisa juga IT support langsung level. Kalau tadi kan finance, saya bikin helpdesk lagi, baru saya bikin level. Bisa langsung helpdesk, langsung level bisa. Tergantung balik lagi ke perluan dan kebutuhan. Mau lebih detail, lebih dalam, silahkan. Atau simple juga bisa. Itu yang saya bilang, bisa simple, bisa kompleks. Saya pilih lagi ini. Jadi untuk penambahan orang pun, misalnya IT support ini kelihatan, oh level 1 satu orang. Wah ini mestinya levelnya 2 orang. Ini saya dengan mudahnya bisa ke kanan ini ada yang tombol edit. Saya edit, saya klik agentnya. Ini saya bisa tambahkan. Kalau saya klik di sini, dia akan pindah ke sana.
kalau saya klik ke kanan dia akan pindah ke sini. Dan ini UI ini semua sama, cara buat usernya itu sama. Bahkan saya bisa scrolling, saya mau sorting berdasarkan apa, itu bisa. Ini langsung. Misalnya tadi, saya mau tambahkan jadi 2 orang. Oke. Saya save. Nah, ini sekarang level 1 ada 2 orang. Itu. Ini helpdesk creation. Mudah caranya. Bahkan saking mudahnya kadang-kadang saya juga termasuk yang saya terpancing untuk bikin sedetail-detailnya. Begitu saya bikin detail, pusing juga saya. Waduh, kok jadi ribet ya? Jadi ribet ya. Makanya bisa jadi kompleks, bisa jadi mudah. Satu lagi, kayak saya mau lihat ke kanan di sini, Pak, saya punya jam kerja itu shift-shiftan. Saya punya, mungkin ada yang 2 shift, ada yang 3 shift. Itu ngeset jamnya di mana ya? Di sini di sebelah kanan ada working hours. Ini saya bisa definisikan shift atau jam kerja sesuai dengan yang perusahaan hendaki. Saya misalnya punya satu working hour, normal working hour misalnya. Normal working hours lah. Nah, ini harinya apa? Kalau kerja saya cuma sampai dengan Jumat misalnya. Sampai Jumat. Saya pilih Jumat. Kemudian jam berapa? Jam 9 sampai jam 5 lah. Atau orang bule kan 9 to 5 lah misalnya. 9 to 5. Ini saya save. Ini normal working hours. Tapi kalau misalnya ada yang lembur, bisa aja. Misalnya outside working hours. Outside working hours misalnya di hari yang sama, tapi di atas jam 5, 17.30. Biasanya baru dihitung jam 18 sih, kalau mau hitung lemburan biasanya. Sampai jam 12 malam deh. Nah, ini outside working hours. Ada lagi kita, kalau misalnya mau kerja di hari libur. Oke, bisa holiday. Misalnya Sunday. Terus jam 9 sampai jam 8. Ini shift biasa. Jadi bisa di-define sebanyak-banyaknya. Balik lagi saya bilang, bisa simple, bisa jadi kompleks. Bisa buat shift 1 dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang misalnya. Shift 2 jam 12 siang sampai jam, itu bisa di-define se-fleksibel mungkin. Dan kalau kebetulan teman-teman punya ICS-nya, ini bisa diambil. Jadi download di Google banyak holidays di Indonesia misalnya. Download aja file ICS-nya, tinggal dimasukkan nanti sini. Nanti muncul hari libur Indonesia misalnya. Nah, itu nanti gunanya untuk pada saat kita bisa definisikan pada saat ada tiket masuk, kalau kebutuhan di hari libur itu ada banyak opsi. Kita mau eskalasi langsung atau itu mau nunggu ke hari kerja berikutnya. Nah, itu bisa. Kalau saya kebetulan nggak sempat nyari kemarin holidays Indonesia, jadi saya nggak bisa tambahkan. Ini kita tadi definisi working hours. Oke. Terus assign-nya seperti apa? Nah, saya mau level 2, level 1 misalnya. Ini saya klik level 1. Nah, ini saya tinggal pilih. Level 1 itu kerjanya atau mungkin yang lebih agak sedikit make sense, level 2 deh. Level 2 itu kerjanya di atas outside working hours misalnya. Kalau tadi ada holiday ada, bisa kita pilih kalau ada. Terus di sini juga setelah dari jam ini, kalau ada yang masuk itu mau kemarin eskalasi atau assign ke shift berikutnya,
itu bisa. Ini balik lagi, pada saat kita mendefinisikan satu helpdesk, satu flow itu kita mesti betul-betul ngajak ngobrol dengan semua bagian. Oke, kita flow-nya akan seperti ini karena begitu sudah jadi secara desainnya, tinggal masukin aja sebetulnya. Misalnya kalau misalnya ada tiket masuk ke level 2 pada jam ini misalnya, itu kita assign active misalnya. Dan time zone juga kita bisa set nanti time zone-nya di mana. Kalau ada yang ngirim atau request dari Amerika misalnya, mereka kan sekarang mungkin lagi malam ya, otomatis di assign-nya besoknya atau siangnya gitu. Ini assignment jamnya. Jadi sekali lagi, tadi kita masuk ke helpdesk, kita bisa create helpdesk, kemudian kita create level. Ini ada working hour di sini, kita bisa create working hour dulu kalau emang sudah di create. Ya, kalau ini bisa sekali aja, terus kita tinggal assign. Assign, kita pilih yang lagu jam dan kita assign sebagai apa. Itu helpdesk. Dari sini ada pertanyaan, kalau belum ada, saya akan coba masuk ke katalog. Oke. Nanti mungkin pada saat nyoba ada pertanyaan kali ya. Tadi saya ngobrol soal helpdesk, saya sekarang masuk ke katalog. Baik lagi, kalau helpdesk adalah orang-orangnya, kalau katalog adalah layanannya. Kita masuk ke katalog. Cara buatnya hampir sama, tapi kalau tadi helpdesk, ini kategori. Jadi ini kebetulan sudah ada template yang sudah jadi. Saya mau coba tadi kita hubungkan dengan apa tadi kita buat sebentar. Tadi kita buat IT support ya. Kita buat finance dan IT support ya. Sebentar, ini saya hapus saja biar nggak bingung. HR. Kemudian ya, saya tadi buat finance and accounting dan IT support. Ini orang-orangnya di helpdesk. Saya ke katalog. Saya mau buat layanan IT support saya atau katalog IT support saya. Saya pilih kategori. Di sini saya misalnya IT support tadi ya. Misalnya ini apa ya? Misalnya komputer repair. Oke, komputer repair. Kita lihat komputer repair namanya, langsung dulu aja ke helpdesk-nya. Helpdesk-nya komputer repair tadi, layanan saya, itu saya mau assign ke siapa? Nah, inilah IT support. IT support ini adalah secara keseluruhan, tapi kalau saya bilang, kalau misalnya ada yang klik ada yang pilih komputer repair, dia akan masuk ke level 1 deh. Ini saya bisa klik yang kanan, saya pilih level 1. Nah, jadi komputer repair, IT support level 1. Jadi pada saat ada yang request untuk komputer repair, itu defaultnya awalnya akan masuk ke level 1. Ini misalnya. Terus di sini saya ada tipenya apa? Ini bisa dipilih, ini multi select. Jadi misalnya IT support tipenya cuman question, incident, dan service request misalnya. Atau problem incident atau problem incident lah. 3 ini misalnya. Jadi pilihan ini yang akan muncul di pilihan pada saat orang pilih komputer repair misalnya. Defaultnya apa? Question. Oke lah, ini default saja. Nanti kita bisa lihat. Oke,
Jadi balik lagi, saya kasih nama komputer repair, kemudian saya pilih helpdesk-nya apa. Setelah itu saya pilih tipenya apa. Dapat tipenya, saya save. Oke. Setelah selesai, kalau saya coba, saya masuk ke sini. Di sini ada komputer repair. Nah, udah muncul nih komputer repair. Saya klik continue. Nah, ini tadi defaultnya adalah questions. Tapi pilihannya tadi yang kita pilih tadi, question, service, request, problem. Itu langsung. Kalau misalnya saya balik, saya back tadi IT komputer repair ya. Komputer repair saya edit. Saya nggak mau ada question deh. Saya maunya langsung problemnya apa. Ini juga problemnya apa. Problem aja deh, misalnya. Saya save. Setelah saya coba lihat komputer repair, saya klik continue. Nah, ini karena cuma satu, ini hilang. Jadi otomatis dia akan dianggap sebagai tadi apa ya, problem ya. Problem atau insiden? Problem ya. Nggak begitu kelihatan. Saya dua aja deh, saya coba ya. Tipe problem. Saya ada dua problem dan service request. Problem misalnya problem apa, service request saya minta installin ini dong. Problem, service request, ada hanya dua ya. Pilihannya dua, defaultnya problem. Ini sesimpel ini. Saya klik lagi sini, saya coba lagi komputer repair, saya continue, problem dan service request. Dua ini pilihannya. Semudah itu untuk gantinya. Oke, ini membuat katalog. Jadi katalog pun sama seperti helpdesk, bisa lebih deep lagi. Saya mau komputer repair, saya bikin kategori baru. Misalnya server, komputer repair. Server itu masuk ke level 1 dulu ya, nggak apa-apa. Server defaultnya question aja lah, incident. Ini. Terus saya mau ada satu lagi kategori, misalnya workstation. Saya mau masuk ke IT support level 1. Ini mungkin default aja nggak apa-apa. Nanti kita bisa fine tune ya. Oke, ini. Terus saya mau dia di bawah server ada lagi nih. Ini file server. Saya pilih satu, saya save aja. Di bawah file server saya mau bikin lagi. Ini yang Dell misalnya. Wah, ini bisa kompleks, bisa. Nah, ini. Oke, kita lihat. Ada komputer repair, ada server, file server, ada Dell. Mungkin ada Dell, ada HP, dan lain sebagainya. Saya coba deh. Saya udah bikin nih. Saya coba, saya klik server, file server, Dell. Nah, ini dia langsung dapat. Kalau best practice-nya sih 4 cukup, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya kepanjangan, terlalu dalam, nanti bingung juga nanti yang mau request. Ini apalagi habis ini, apalagi ada 10 aja, waduh, milihnya. Tapi dengan begini sebetulnya kita di sisi helpdesk atau yang menerima requestnya akan sudah jadi lebih targeted ya, lebih spesifik ya. Jadi kita bisa lihat bahwa problemnya langsung spesifik ke sana gitu loh. Dengan catatan bahwa nanti usernya pun bisa memisahkan dulu problemnya itu sampai di mana.
hal yang sama kita bisa lakukan misalnya untuk yang tadi kita buat helpdesk finance ya, misalnya saya create kategori, misalnya saya buat di sini finance and accounting misalnya. Saya tadi pilih finance accounting. Oh, finance accounting saya belum sempat bikin itu ya, bikin level ya. Ini nggak ada nih. Oke, saya coba kembali sebentar. Finance accounting, collection. Oh, di collection sempat saya bikin level ya. Oke, saya balik ke katalog. Berarti tadi kalau saya boleh pilih kategori finance accounting misalnya, atau ya boleh finance accounting. Kemudian saya pilih collection, saya pilih collection level 1 atau ini mungkin collection kali ya. Collection level 1 misalnya. Saya save. Nah, hal yang sama setelah saya save, tadi ini collection, itu saya masuk ke sini, begitu saya klik collection, dia langsung masuk. Oh, tapi kok cuma satu ya? Iya, karena kita nggak bikin level lagi di dalamnya. Ini. Atau mungkin, waduh, saya mestinya bikin level lagi ya. Ya udahlah, bikin level lagi. Ini betul finance accounting misalnya. Kemudian di dalamnya saya bikin kategori lagi. Saya bikin collection. Misalnya. Wah, ini hari gini collection ini penting ya. Ini saya bikin collection. Oke, saya ini sudah otomatis save. Saya klik, saya coba request, ada finance accounting, ada collection. Baru dia masuk ke sini. Ini tadi katalog. Ada pertanyaan? Kalau belum ada, mungkin nanti habis ini kita akan coba masuk dan create. Sebentar, saya coba ini bisa saya hapus dulu yang saya punya, computer repair, finance accounting. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum kita masuk mencoba sendiri? Atau mungkin nanti sambil coba sambil nanya, nggak apa-apa. Itu juga saya harapkan semoga bertanya. Kalau nggak bertanya, saya juga senang juga sih. Berarti semua sudah paham. Gampang banget kok. Ini sambil leye-leye kelar ini sebetulnya. Oke. Ini tadi helpdesk dan katalog. Jadi saya sudah menjelaskan helpdesk dan service katalog. Nah, sekarang tinggal sudah jam 10 ya. Partisipan untuk create helpdesk katalog gimana caranya? Tadi saya yang awal adalah tadi internet connection sudah ada. Nah, teman-teman boleh masuk ke ini addressnya webdemocloudinvigate.net. Login sebagai admin. Sebentar saya coba logout ini sama. Sorry. Nanti akan masuk seperti gini. Oke. Jadi webdemo.cloudinvigate.net. Nggak perlu login, tinggal klik aja yang sebelah kanan admin. Mungkin Kang Jati boleh ketikin di chat, soalnya slide-nya mungkin akan ya. Ada yang bermasalah untuk bisa masuk seperti saya ini saya tinggal klik aja yang paling terakhir admin, sebelah kanan paling yang ketiga itu admin. Ini akan langsung muncul di halaman yang ini. Mungkin semua halamannya sama. Oke. Dan saya mau coba teman-teman tolong buatkan ini helpdesk. Ini ada
dua tas. Nama helpdesk namanya IT support atau apa saja terserah teman-teman. Cuman dalam kurung ada nama peserta supaya nanti saya bisa lihat, teman-teman yang bisa lihat bahwa ini adalah helpdesk yang di-create oleh teman-teman. Nanti pilih manajernya super admin aja, skip levelnya save, skip levelnya di skip aja, baru di save. Coba dicoba. Ini saya juga coba buka halaman lain untuk lihat teman-teman yang coba. Kalau kalau website URL-nya tadi lupa, ada di chat tadi Kang Jati berusaha. Ini dan web cloud dan saya coba di 10 menit aja nanti supaya kita bisa next. Web cloud. Ya, silakan teman-teman dicobain, dibuka di browsernya, terus di copy paste aja dari chatbox yang saya kirim, webdemo.cloud.invigate.net. Terus Silahkan. dibuat seperti yang ada di layar, yang seperti yang diarahkan Pak Windy kita lihat. Nama helpdesk-nya terserah. Kalau mau betul-betul disamakan dengan perusahaan yang sekarang ada, silahkan. Oh, saya bukan orang IT, saya orang apa finance atau saya orang HR. Saya mau helpdesk-nya HR, silakan. Tapi jangan lupa setelah nama itu kasih nama peserta sebelah kanannya supaya nanti teman-teman yang lain tidak salah delete. Mungkin nanti ada yang wah ini saya delete nih. Jadi ya temannya yang lain di delete. Karena sandbox saya cuma satu, jadi silahkan aja. Saya sekarang lagi lihat ya helpdesk-nya ada Mas Indra Yadika. Ada yang kesulitan nggak? Kalau ada yang kesulitan boleh. Ya, ada Mbak Pinka sudah bikin IT support. Nah, ini betul dalam kurung Pinka. Ya. Mau bikin dalamnya lagi silahkan, mau dicoba-coba aja. Jadi nggak apa-apa sedalam-dalamnya, tapi kalau terlalu dalam nanti pusing juga. Kemudian bisa bikin level. Ini helpdesk-nya. Mas Indra mungkin, Indra Yadika mungkin nama helpdesk-nya dulu aja. Nama Indra Yadikanya di dalam kurung aja, Mas. Mungkin teman-teman dari gas juga ada yang mau coba, silahkan. Kalau ada yang kebetulan koneksinya connect ke sini ada bermasalah, boleh saya dikasih tahu supaya saya bisa lihat kenapa ada masalah. Mestinya sih tidak ada masalah sih mestinya. Kalau nanti helpdesk sudah, satu lagi adalah untuk katalog ya. Ini katalog.
ini helpdesk. Emang agak susah sih kalau misalnya ya itu Mas Yadika udah betul begitu misalnya. Kalau kebetulan punya layar 2 mungkin lebih enak karena slide saya bisa lihat slide, bisa lihat browser yang sedang dikerjakan. Tapi nggak apa-apa, Alt Tab aja kalau misalnya pakai Windows untuk pindahnya. Ini helpdesk. Sekali lagi, buat helpdesk, nama helpdesknya terserah sesuai dengan departemen masing-masing, tapi dalam kurung nama peserta. Kemudian kalau sudah buat helpdesk, buat level. Nah, ini Mbak Pinka udah selesai buat level juga ini. Level 1. Silahkan kalau mau coba bikin level 2, level 3, level 4 dengan berbeda assignment ya. Kita ada round robin, ada free, ada manager's decision, ada workload. Tapi lebih sering sih round robin ya supaya distribusi pekerjaannya rata gitu loh. Sama kayak Gojek kalau ngumpulnya banyak, kalau yang sudah dapat sewa ya temennya ada sewa baru, temennya dong yang belum dapat sewa gitu. Tuh dapat tiket, yang lainnya tunggu sampai yang teman-teman dapat tiket. Ya Pak Andi Heru Sagara ya sudah. Timer di slide saya jangan hanya buat patokan aja ya, jangan dipakai buat waduh ini harus kelar nih 4 menit nih. Nggak, ini cuman saya aja buat timing supaya nggak kelewat sayanya. Kalau ada yang kesulitan, silakan di-unmute aja biar langsung dibimbing sama Pak Windy. Ya, boleh. Mas Andi bikin level 1 sudah, Mas Indra bikin level 1 sudah, Mbak Pinka juga, Mbak Pinka udah bikin level 2. Oke. Ya. Oke. Kalau yang kebetulan sudah, bisa lanjutkan ke create katalog. Create katalog tadi, menu atas ada sebelahnya helpdesk, ada katalog, buat kategori, kemudian sama namanya kategorinya apa, dalam kurung nama pesertanya supaya kita semua tahu. Boleh tanya untuk yang ya. Ini Pak, apa yang level? Ya. Nah itu agentnya itu bebas kan ya? Bebas. Itu tergantung struktural di kitanya kan? Ya betul, bebas. Mau 1 level, 2 level, 10 level juga bisa Pak. Nah, kalau misalnya di level 1 itu telepon yang pertama misalnya ke agen A, ya. Telepon yang kedua ke agen B, itu bisa juga? Bisa. Levelnya sama Pak ya? Levelnya sama. Level sama, tapi secara ini beda gitu. Betul. Nah, itu dengan round robin Pak. Artinya kalau misalnya di dalam satu level ada 2 orang misalnya. Begitu ada tiket masuk, dia akan masuk ke orang A misalnya. Nah, ada tiket masuk lagi, dia akan masuk yang ke B. Begitu tiket ketiga, itu balik ke A lagi. Itu kalau level. I see. Itu muternya begitu Pak. Jadi bisa eskalasi ke yang pertama dulu, kalau enggak terus bisa yang kedua gitu. Ya, betul. Atau di level juga ada manager decision Pak, misalnya masuknya ke manager dulu, baru manajernya yang assign, kamu ini aja deh, kamu ini, ya itu bisa.
Oh, jadi pemilahannya bisa di level atasnya lagi. Bisa. Saya coba lihat, Bapak bisa lihat screen saya, Pak? Iya. Oke. Nah, di helpdesk ini, misalnya saya ada ini di level 1. Oh ya, level 1. Nah, ini level 1 misalnya saya edit. Ini ada 4 cara, Pak. Oh ya. Round robin tadi yang saya bilang berurutan, Ya. atau free. Kalau free itu dia akan melihat siapa yang belum punya tiket di dalam sistem, itu langsung di-assign ke mereka. Kalau free. Automatically. Misalnya 3 orang ternyata 2 free. Nah, itu langsung di-assign salah satu. Oh, jadi bisa juga kalau seandainya yang 2 nggak masuk, itu langsung ke yang 1 gitu. Bisa, betul. Atau Oh, tadi gitu. manager decision, saya bilang manager decision. Nah, ini yang atas yang nentuin. Kamu ini aja, ini. Yang keempat adalah workload. Kalau workload, nanti setiap levelnya mereka harus memasukkan time work, apa namanya, apa ya istilahnya, work time-nya, Pak ya? Time sheet-nya harus Time sheet. dimasukkan. Kalau kita bisa definisikan, oh time sheet menurut kita adalah misalnya satu hari misalnya 8 jam dan dia sudah hampir menghabiskan misalnya 70% dari itu. Nah, itu load-nya udah tinggi. Begitu udah tiket masuk, dia nggak dapat lagi, tapi cari yang load-nya di bawah itu misalnya. Itu workload. Oke. Jadi sangat fleksibel, silahkan aja yang mana ini. Oke. Thank you. Ya. Ya, terima kasih Pak Indra. Ini yang lain masih ditunggu. Kalau saya lihat sih masih yang ada namanya masih Pak Andi, Pak Indra, sama Bu Pinka nih. Yang lain silakan. Pak Dwiki. Mungkin diedit dulu, Pak. Jadi nama helpdesk-nya apa, dalam kurung nama Pak Dwiki-nya. Oke, ya biar kita tahu nih, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah masuk pun bisa lihat yang lainnya. Saya coba yang katalog yang sudah buat siapa ya? Saya coba cek katalog. Pak Mas Andi Heru ini sudah bikin katalog ini. Katalognya saya lihat sebentar. Ya, betul. Nah, ini betul, Mas. Ya. Gampang kan, Mas ya? Gampang dibikin. Oke. Tadi kalau yang sudah sempat bikin ini tadi bikin helpdesk, kemudian bikin level. Setelah selesai, bikin katalog. Ada yang kesulitan untuk membuat katalog, mungkin di-unmute saja. Oke, Mbak Tingka juga sudah selesai bikinnya. Gampang kan, simple. Dan nggak perlu takut salah, kalau salah tinggal di-delete, bikin lagi. Salah, di-delete, bikin lagi. Tapi nanti kalau untuk perusahaan sendiri, memang betul-betul harus di-planning semuanya. Begitu sudah siap semua, baru dibuat. Kalau pengalaman saya sih pada membuat ini juga kita sudah bikin planning nih, tapi setelah kita implementasi ternyata ada beberapa yang wah ini nggak pas nih kayaknya. Nah itu kita coba revisi sampai dengan sempurna, karena belum ada sih saya implementasi begitu sekali dimasukkan terus jalan gitu, terus perfect sempurna sesuai dengan workflow itu. Biasanya kita coba revise lagi sampai dengan sempurna. Ini katalog. Yang di helpdesk sudah ada Pak Andi, Pak Dwiki, Pak Indra, Bu Pinka. Yang lainnya ditunggu. Oke. Kalau memang belum sempat atau mungkin nanti atau belum bikin nggak apa-apa. Tapi nanti silakan bertanya. Kalau saya teruskan ke topik berikutnya, apakah oke atau
Ya, gimana nih? Gimana kalau memang ada kesulitan, silakan aja di unmute biar dibantu. Oke, berarti mungkin sambil jalan aja kali Pak Windy. Nanti Ya, kalau boleh, memang boleh. ada yang kesulitan atau tadi ternyata koneksinya Iya, disconnect betul, jadi tidak betul, betul. mengikuti, Nggak ikut komplitnya. nggak apa-apa langsung Iya. angkat tangan aja. Pengen coba seperti apa, nggak apa-apa langsung di unmute aja. Oke, Apa di juga sini nggak, nanti di akhir mungkin saya juga akan coba sekilas review lagi pembuatannya. di sini nggak Karena ada salah benar ya kok ya. betul betul. Nggak ada salah benar. Ini Mau belajar. kita santai aja. Satu lagi saya boleh sebutkan, kita bikin helpdesk ini nanti hubungannya adalah besok kita akan coba bikin workflow sesuai dengan helpdesk yang kita akan buat. Tapi juga jangan mikir, waduh nanti gimana ya, yang saya bikin cuman bikin-bikinan doang, nggak apa-apa, santai aja. Nanti kita bisa rubah lagi helpdesknya, kita bisa rubah lagi katalognya. Paling tidak kita seolah-olah ini helpdesk kita buat levelnya, katalognya, terus nanti di besok kita buat workflow-nya nih, seperti apa nih, sesuai dengan helpdesk yang kita buat hari sebelumnya. Kalau saya boleh lihat, oke, saya boleh lanjut aja Pak Jati Ya, atau gimana? silakan dilanjut aja Ya, dulu Pak. Nanti kalau memang teman-teman ada yang ketinggalan atau gimana, nggak apa-apa di-interrupt aja, ditanya aja, nggak usah malu-malu. Lanjut Pak Windy, monggo. ya. Dan ini sesi ini kita record semua, jadi nanti linknya kalau mau review lagi bisa minta Pak Jati atau Pak Novan, nanti ada linknya. Kalau tadi kita udah ke helpdesk service catalog, teman-teman udah coba create helpdesk catalog. Nah, yang kedua adalah kita akan buat user group dan assign user group ini. Nanti setelah ini teman-teman akan coba buat user dan grupnya. Apa sih user group? Mungkin ada pertanyaan juga, kenapa kok nggak bikin user dulu baru helpdesk? Nah, ini hubungannya adalah kita harus buat helpdesk dulu, baru nanti user yang kita buat kita assign ke helpdesk mana. Itu urutannya emang harus helpdesk dulu, service catalog, baru user group. Karena kita akan mengassign orang-orangnya, atau kita bikin usernya itu yang akan kita assign ke helpdesk. Helpdesk baik lagi adalah orang-orangnya, katalog adalah servisnya atau layanannya. Saya masuk saja ke user group. Sorry. Oke. Masih di screen yang sama. Ini mouse saya menghilang kemana lagi? Oh, mouse-nya lari-lari. Saya ke settings. Kalau tadi kita di helpdesk, katalog, sekarang masuk kita ke user. User. Di user ini sebelah kanan ada menu. Menu utamanya adalah yang ini, simple. Saya mau nambah user, saya tinggal klik add. Klik add, saya isi nama, saya pilih user saya siapa, usernya sebagai apa. Ini dengan asumsi bahwa kita adalah admin, saya bisa bikin agent atau admin. End user adalah customer kita yang tidak punya akses atau sebagai requestor lah ya, yang membuat tiket. Kalau agent adalah yang menghandle atau mengerjakan request-request tadi dari end user. Administrator ya, ini kita pada saat ini kita administrator. Ini bisa dibuat banyak juga. Saya mau coba buat agent. Saya kasih nama apa ya, Clark Kent aja. Ini sejak kapan Clark Kent jadi
jadi agent ya sejak hari ini. Clark Kent, username-nya Superman. Wah, ya ketahuan banget ya kali ya. Oke. Emailnya, ini emailnya nanti kalau teman-teman buat asal aja nggak apa-apa. Saya kebetulan nggak saya nyalain emailnya ini untuk demonya. Superman at mungkin ini apa ya? Ini betul Krypton gitu. Saya masukin password 23456 23456. Di sini ada grup companies location none. Ini biarin aja. Pada saat saya klik create, ini nggak mau. Kenapa? Karena saya belum mengassign si Clark Kent tadi ke level mana? Level helpdesk. Itu sebabnya kenapa kita harus create helpdesk dulu. Oh, ini harus helpdesk. Oke, Clark Kent ini adalah, saya rubah. Clark Kent adalah IT support level satunya Bapak Andi Heru. Nah, saya create sini. Oke, ini Clark Kent, dia ada di IT support Bapak Heru. Kalau misalnya kita balik ke helpdesk tadi, kita lihat punya Pak Heru di sini level 1 ada 2 agent. Siapa aja isinya? Kita lihat agentnya. Nah, salah satunya adalah si Clark Kent yang barusan saya add. Jadi saya bisa add dari sini atau bisa add dari user. Sesimpel itu. Bisa lebih simpel lagi adalah saya bisa import. Kalau emang sudah ada usernya atau bisa bikin Excel segala macam. Pak, user saya ada 1000, agent saya ada 1000. Masa ngetik satu-satu? Wah, capek dong. Ya udah, import saja usernya. Ini bisa. Sekali import langsung masuk. Tapi dengan catatan bahwa setiap agent itu kita sudah ada assignment-nya. Dia akan masuk ke mana, masuk ke level berapa, di helpdesk mana, dan sebagainya. Ini user. Di sini juga kita bisa search. Misalnya saya search Ken aja. Ken. Nah, itu muncul. Saya ketik. Dan di sebelah atas ini adalah filteringnya. Jadi kita bisa langsung filter berapa orang yang admin, berapa orang yang agent, yang tadi Clarken masuk ke agent, berapa orang yang user. Jadi pada saat helpdesk ini dipublish keluar atas nama company Bapak Ibu atau teman-teman semua, itu kita bisa minta user itu untuk register di depan sign up bisa, atau kita bisa nyalakan kalau ada yang kirim email dan kita masukkan, kita ambil dari helpdesk misalnya ke support at xyz.com misalnya, ada yang kirim ke sana, itu user pengirim emailnya atau sendernya itu otomatis langsung masuk, langsung ke create sebagai user, itu bisa. Jadi ada banyak cara untuk nambah user. Jadi kita nggak perlu bilang atau misalnya nggak perlu entry sendiri, otomatis masuk, dia langsung dapat, langsung otomatis sistemnya langsung create sebagai user. Itu tadi user. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya maju ke tadi kan user dan grup, saya maju ke grup companies location. Nah, ini yang lumayan penting. Grup adalah bisa berbentuk sebagai, bisa sesuai dengan hierarki atau company, misalnya grup atau departemen itu sama dengan grup misalnya. Tadi misalnya IT support department, kemudian customer service department, itu bisa dibuat sebagai grup. Saya coba buat grup misalnya.
Saya coba buat booth namanya Customer Service. Ini saya save. Ya, ini ada langsung Customer Service. Membernya 0. Gimana nambahinnya? Oh, saya tinggal pilih yang orang-orang berkumpul tanpa social distancing ini. Ini saya klik. Ini saya pilih. Oh, si Customer Service itu si ini, sama si ini. Oke, saya save. 3 orang. Langsung muncul 3 member. Dan seterusnya. Itu bisa banyak, bisa departemen, bisa bisa grup atau official group atau non official group misalnya, atau group by project bisa. Saya misalnya punya project namanya ini tim project uh, apa aja. Nah, ini perusahaan saya lagi mengerjakan satu project namanya apa aja. Nah, ini orang-orangnya adalah ini. Ini misalnya. Gunanya grup ini adalah nanti pada saat kita assign atau semua komunikasi daripada service desk itu kita bisa langsung assign ke grup itu. Misalnya, oh grup ini akan dapat email kalau misalnya ada project apa aja masuk emailnya itu bisa. Jadi ini grup ini bisa apa aja, apa aja. Ini grup. Kemudian ada companies. Companies ini kalau kebetulan satu grup perusahaan misalnya grup A punya company di bawahnya ada 3, itu bisa dibuat di sini misalnya. Ini company atau misalnya ini apa ya, perusahaan apa ya, atau saya punya perusahaan dummy, kita punya perusahaan dummy namanya Asia Dynamics. Ini bisa company ini ada dalam grup mana bisa, atau misalnya hanya save saja juga bisa. Ini company-nya. Atau anggap company itu misalnya kantor cabang, bisa juga. Misalnya ini cabang A. Ini saya bikin lagi cabang B. Nanti kalau pada saat teman-teman mencoba, nggak usah mikir terlalu jauh, coba dicoba dengan kondisi yang sekarang ada di perusahaan yang sekarang ada, itu di sebagai satu test case-nya itu lebih daripada kita bikin-bikin. Kalau saya bikin-bikin pusing juga nih. Ini cabang A B. Nah, cabang A misalnya dalamnya membernya itu kita bisa masukkan. Misalnya tadi ini tadi saya punya apa ya? Oh, customer service misalnya. Cabang A isinya grup customer service. Saya pilih grup, ini customer service. Nah, ini semua orang. Saya save. Jadi misalnya cabang A isinya 3 orang, itu isinya grup customer service semua misalnya. Kemudian lokasi. Nah, ini juga. Saya misalnya perusahaan saya lokasinya di seluruh dunia nih, tapi saya punya di Indonesia dulu deh. Oke, saya bikin Indonesia. Di Indonesia juga cabangnya banyak. Oke, bisa. Bandung misalnya. Kemudian saya punya Jakarta misalnya. Oh, tapi saya juga ada di mana ada di Malaysia juga misalnya. Saya ketik Malaysia. Di Malaysia saya ada di Kuala Lumpur. Saya juga ada di mana? Misalnya Penang, misalnya. Jakarta, saya banyak lagi. Apa? Oh ya, saya punya ada di Jakarta, Jakpus, misalnya. Ada di mana? Jaktim, bisa. Terus
Di Jaktim saya ada lagi bisa. Nah, ini sampai ke RT RW juga bisa kalau mau. Cuman pusing juga. Nah, kita sudah buat tadi grup, companies, location, kemudian uh, dari sini kita bisa definisikan sebetulnya. Sebetulnya bisa dibalik, kita bikin grup dulu, baru nanti usernya bisa. Ini kalau saya kebalik-balik nggak apa-apa lah. User tadi, si siapa tadi teman kita tadi, Clark Kent. Wah, Clark Kent. Ini saya edit nih Clark Kent. Clark Kent itu perusahaannya Asia Dynamic. Dia bisa banyak perusahaan atau cuma satu. Karena kadang-kadang ada misalnya tadi ada satu teman kita yang dia juga member di grup tapi dia juga di cabang A itu bisa. Saya di Asia Dynamic aja. Kemudian lokasi saya di mana? Oh, lokasinya ada di Jakarta, ada di Jakarta Timur. Saya apply. Kemudian grupnya ini dia customer service saja. Ini kita save. Itu sampai sedetail itu, jadi betul-betul kita bisa definisikan orangnya sampai ke dalam, kemana aja, ada di grup mana saja, dan dia lokasinya di mana, itu bisa kita lihat. Saya sampai di sini, saya coba hapus-hapus dulu saja, nanti buat teman-teman coba. Saya hapus, silahkan aja coba. Project saya hapus ya. Jadi sekarang satu lagi adalah create user dan group. Nah, create user dan ini katalog tadi. Nah, ini create user. Create user silahkan tadi coba-coba apa namanya namanya terserah, email terserah juga. Terus kalau kalau bisa saya ini kebalik kayaknya sih. Buat grup dulu, buat companies, baru buat user boleh. Jadi 78 baru nomor 1 boleh. Silahkan dicoba. Saya sambil lihat di sini. Kalau bisa usernya nama teman-teman juga boleh. Jadi saya bisa lihat, bisa tahu. Dan grupnya nanti sebentar kalau grupnya ya ini. Kalau grupnya terserah, tapi balik lagi sama dalam kurung ada nama teman-teman, jadi kita bisa tahu, jadi nggak saling delete mendelete. Ini grupnya. Jadi masuk ke menu user, sebelah kanan ada grup, tinggal dicoba. Ini kalau create user. Saya mau nanya, ini ada yang dalam kurung Ka'bah, boleh tahu siapa? Teman-teman, angkat tangan aja atau Di japri mana? saya. Di user atau di grup atau di mana? Di user, di katalog. Oh, di katalog. Ya di katalog sama di helpdesk. Saya pengen tahu sih. Ya, ya. Tadi di user Pak Dwiki udah bikin duluan di awal. Oh, udah. Mantap. Ya, mantap. ini Pak Virgantara Dwiki. Ya. Yang teman-teman yang lain kalau misalnya mau buat juga katalog apa helpdesk silahkan. Nggak usah malu-malu. Kecuali kalau memang internetnya agak kurang ini belakangan ini nih internet emang sesuatu yang diharapkan bekerja dengan baik tapi ya begitu kadang-kadang putus, semua orang masuk internet. Saya ngeliat di grup, oh ya Pak Diki,
Ah, Pak Dwiki sudah buat, ya namanya silahkanlah apa. Mbak Pinka juga silahkan namanya, mau PT Dynamic boleh, mau beda juga boleh. Kemudian create location, mungkin teman-teman silahkan locationnya mau berdasarkan apa, uh, geografik atau lokasinya berdasarkan apa ya, uh, cabang juga boleh, atau langsung misalnya uh, Jalan Sudirman bisa juga lokasinya. Itu tergantung aja, silahkan aja dibuat. Ya, ya, ya. Jangan takut salah. Ini memang apa, website ini dibuat untuk coba-coba. Jadi silahkan aja dicoba-coba. Justru malah kalau misalnya jadi kurang mengerti, boleh ditanyakan. Tapi kalau memang sudah mengerti dan sempat coba juga dan berhasil dan gampang, berarti memang Memang mudah ya. saya memang mudah, dan saya juga cukup senang jadinya, ternyata mudah gitu. Kalau menurut saya mudah. Setelah nanti kita awal tadi pagi kita create helpdesk, katalog, kemudian kita create group, kita create user, semua itu bisa dari simple sampai dengan kompleks, baik helpdesk, katalog maupun usernya, groupingnya. Nanti kita akan create SLA atau request apa sih, gimana sih create SLA. Mungkin nanti tiap-tiap teman-teman perusahaan kan beda-beda SLA-nya. Ada yang SLA-nya kami punya SLA itu apa 1 jam misalnya, begitu ada request itu 1 jam. SLA ini akan bisa berlaku baik internal maupun eksternal ya. Internal misalnya internal request, atau external request dari customer, atau internal dari karyawan, staff member, itu bisa dipakai semua. Jadi service desk Invigate bisa untuk internal flow atau internal workflow atau external workflow atau gabungan keduanya. Artinya dari internal bisa, misalnya nih kalau saya boleh misalkan dari eksternal ada request masuk, kemudian itu harus dihandle oleh internal dengan beberapa banyak departemen sebelum hasilnya nanti dibalikin lagi ke customer di eksternal, itu bisa. Itu makanya lumayan fleksibel. Dan dengan adanya ini, yang balik lagi saya historical, kita nggak akan kehilangan tracking ya, nggak akan kehilangan historical daripada satu permintaannya. Karena biasanya gitu sih, ada yang saya udah minta kok minggu yang lalu, mana buktinya? Nah, itu yang menghambat, biasanya menghambat pekerjaan. Kita udah minta, udah kasih deadline, misalnya procurement saya butuh ini nih, sesimpel misalnya apa namanya, spidol untuk meetingnya minggu depan ya, saya mintanya sekarang. Begitu harinya minggu depan diminta, mana lo mintanya kapan? Lo mintanya minggu kemarin, mana nggak ada permintaannya. Nah itu yang sesimpel itu aja, itu bisa jadi masalah, apalagi kalau misalnya berhubungan dengan eksternal. Customer-nya udah minta jauh hari sebelumnya, tapi dokumentasinya hilang pada saat harinya, nggak ada yang tahu gitu. Nah, itu juga satu problem lah. Kira-kira gimana? Ada kesulitan? Oh ya, betul. Nah ini Pak Dwiki.
Pak Duki ini yang punya PT Elite Global. Wah, ini global. Ini mungkin Pak Duki ini kebanyakan main CS global nih. Mungkin Mas Wahyu mungkin kok nggak kelihatan, nggak bikin. Oh, Mas Wahyu sudah keluar ya. Ya teman-teman yang lain silakan kalau memang ada kendala nggak apa-apa di sharing aja biar kita bantu. Iya, nggak apa juga kalau memang kebetulan mungkin teman-teman juga lagi mengerjakan, ya lagi kerja juga, ada beberapa yang mungkin paralel dikerjakan. Website ini kebuka kok 24 jam, jadi kalau misalnya nanti pas mau buka puasa nyoba-nyoba bikin-bikin silahkan. Yang penting ingat nanti apa namanya URL-nya webdemo.cloud.infikit.net. Itu nanti Pak Jati bisa kirim lagi juga, jadi bisa coba-coba. Oke, sebentar lagi saya akan masuk ke berikutnya. Yang user belum ini baru 2 nih kalau saya lihat. Yang user ya, saya coba lihat. Baru Pak Andi Heru Sugara sama Pak Dwiki. Bu Pinka, Pak Indra belum terlihat nih sama teman-teman yang lain. Kalau all saya bisa klik ini all. Oh ya, Pak Dwiki, Pak. Oh, ya. Nggak apa-apa. Silahkan dicoba. Tadi caranya sudah. Kalaupun tadi lupa saya pas saya demokan caranya lupa, bisalah dengan add aja, cepat, kelihatan, mudah, apa aja yang mesti diisi. Saya tadi cuma menjelaskan ini saja, padahal di dalamnya bisa lebih deep lagi, lebih detail. Ini bisa diisi, kemudian bahasa sampai dengan other misalnya, sampai dengan user itu manajernya siapa, itu bisa, departemennya apa, employee, sampai tanggal lahir semua bisa masuk. Oke, ini kebetulan waktu saya yang ini sudah habis. Saya coba masuk. Saya masuk ke berikutnya ya Pak Jati ya, next ya. Ya, silakan Pak. Oke, tadi ini mungkin dari ini yang terakhir untuk hari ini. Tadi kita sudah helpdesk service katalog, kemudian teman-teman sudah coba create helpdesk katalog. Terus ada user group, assign group juga teman-teman sudah coba. Nanti kalau memang belum coba, silahkan dicoba. Site-nya buka 24 jam sambil iseng-iseng ngabuburit. Mungkin nanti nyoba-nyoba bikin. Atau nyoba-nyoba fitur lain, silahkan. Saya akan masuk ke request atau SLA. Gimana sih cara create atau gimana sih cara mendefinisikan SLA? Apa saja sih yang bisa dilakukan dengan SLA-nya? Nah, ini yang di sini. Setelah itu nanti teman-teman coba buat SLA juga. SLA-nya mungkin kalau misalnya mau bisa samakan dengan apa yang sudah berjalan sekarang di perusahaan, mungkin jadi lebih real. Silahkan aja. Saya masuk ke request SLA ya. Request SLA. Nanti ada tasknya juga untuk bikin SLA ini. Tapi sebelumnya saya coba demokan dulu untuk request SLA-nya. Oke, balik ke setting lagi. Balik ke setting. Di atas tadi kalau kita helpdesk, katalog, kemudian user sudah, ada request sebelah kanan katalog.
kalau teman-teman mau sambil lihat juga bisa. Oke, di request ini ada sebelah kanan ada menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 menu. Nah, saya akan coba cover 1 sampai 6 sampai SLA. Untuk yang workflow nanti itu saya coba cover lebih deep besok yang workflow-nya. Tapi sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sebelum saya masuk ke sini, SLA adalah Service Level Agreement, jadi ada satu kontrak baik itu tertulis maupun non tertulis yang kita berikan ke customer bahwa kami menggaransi apapun juga request-nya sesuai dengan time base atau misalnya sesuai dengan eskalasi resolusi yang bisa kami deliver ke customer, itu SLA. SLA pun sebetulnya bisa berlaku untuk internal. Nah, ini yang sebetulnya agak jarang kalau satu perusahaan menerapkan SLA di internal, tapi kalau memang sudah lumayan besar, kemudian time sensitif, artinya harus urgent, memang lebih baik diterapkan SLA. Walaupun mungkin dari sisi enforcement atau penalti mungkin itu akan berbeda dengan kalau misalnya SLA-nya ke customer secara legal. Tapi SLA berlaku untuk semua juga, baik yang casual atau non casual. Kayak kalau casual mungkin di internal mungkin setiap departemen punya garansi bahwa nih kami bisa menggaransi bahwa permintaan dari internal bisa kita handle sekian lama, berapa lama. Nah, itu kalau misalnya kita bisa apply itu ke internal juga, itu bagus. Artinya juga bisa jadi satu tambahan KPI misalnya buat si internal departmentnya. Oke. Di sebelah kiri dari menu general ini ada configuration, ada permission, ada external entity. Mungkin nanti saya akan bahas yang dua ini dulu. Configuration itu ini isinya adalah definisi global untuk setiap request. Di sini kita bisa tulis nomor ya. Ini untuk keperluan nomor tiket. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya ada tanda hash itu ada nomornya, ID-nya. Jadi misalnya saya punya nomor, misalnya perusahaannya apa ya, ya seperti yang di kita aja, kita Global Asia Sinergi, kita ada gasnya. Nah, kita biasanya buat nomor begini. Jadi nomor tiket ini adalah nomor yang unik. Setiap kali ada request, dia akan generate nomor dengan prefix atau awalan ini. Awalnya bisa di custom sendiri, terserah. Ya, nanti. Dan nomornya apa. Kemudian di bawah ada inactivity reminder. Ini ada reminder. Ini bisa dimatikan, kalau dimatikan hilang. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya ada customer misalnya, ini kita ngomong soal eksternal dulu, dari customer kirim request atau buat tiket ke kita. Terus kita sudah jawab nih, udah solve semua segala macam. Akan ada email untuk konfirmasi ke customer. Tapi ada kalanya customer sibuk dengan segala macam pekerjaannya, mereka nggak balas email dari Invigate Service Desk dari kita. Nah, itu kita bisa set activity reminder. Remindernya setiap berapa nih? Oke, kalau misalnya 2 hari customer nggak jawab, otomatis Invigate akan kirim email reminder. Itu bisa. Mau hari, mau menit. Wah, ini kalau 1 menit ekstrim banget. Ya, misalnya biasanya itu 7 hari sih. Tergantung dari urgensinya. Kalau teman-teman policy dari company. 2 hari misalnya. Bisa. 2 hari. Oke. Kemudian ada expiration. Expiration ini adalah, kalau tadi reminder, kalau ini adalah expiration. Kalau misalnya dari sisi Invigate-nya, kita sudah solve, kita akan solve, kemudian otomatis asal kirim email ke customer, customer-nya tidak respon sama sekali karena kesibukan dan sebagainya, itu kan tiket atau request yang gantung. Di sisi sistem, itu akan kelihatan sebagai waiting atau open.
Nah, kita bisa set waktunya bahwa kalau misalnya dia ngegantung sama sekali nggak ada respon dari customer, itu kita otomatis kita close. Biasanya sih kita kasih waktu 1 minggu sih baru close. Ini jadi settingannya ya. Ini tergantung policy-nya. Jadi emang pada saat kita setting service desk, Navigate lebih banyak adalah ke policy company atau policy satu departemen. Karena emang ini berlaku, karena Infusi kan hanya platform saja, tapi policy yang di atasnya itu yang mendefinisikan perbedaan antara tiap-tiap company. Kemudian permission, ini ada kolaborasi. Kalau misalnya kita nyalakan, kita bisa minta kolaborasi dari teman-teman lain. Misalnya ada satu tiket, saya helpdesk level 1, saya namanya A. Saya minta kolaborasi dengan user lain misalnya. Kalau ini end user, ini kalau saya nyalakan, saya bisa minta kolaborasi untuk tiket itu misalnya. Ini ada manual restriction mode, manual request assignment, ada request assignment, nah ini semua. Oke, ini general. Kemudian custom. Ini custom request. Custom request itu ada banyak. Custom field, semudah misalnya saya mau setiap request ada lokasi. Misalnya, request atau tiket sama ya. Saya mau tambah ini location misalnya. Ini deskripsinya saya tambahin location deh. Nah, kemudian tipenya adalah list. Listnya lokasinya adalah Jakarta misalnya. Ini saya coba dulu Bandung misalnya. Bisa multi, ini required. Oke. Ini saya save. Ini adalah saya bikin custom field. Ini saya bikin location custom field. Jadi pada saat saya create tiket, manapun juga, karena tadi saya bikinnya all, misalnya ini, punyanya Mbak Pinka, saya klik continue, itu ada location muncul langsung ini. Selectnya apa? Jakarta, Bandung. Ini langsung muncul. Kalau saya coba lagi, saya bikin, saya bikin lain lagi. Saya bikin, misalnya serial number. Misalnya kalau ada yang perlu serial number dimasukkan, serial number, kemudian semua katalog, dan tipenya apa? Tipenya saya mau number deh. Terus saya save serial number. Saya punya custom field, location, serial number. Begitu saya klik sini, saya klik request, saya pilih mana aja, nah, serial number langsung muncul. Ini semudah itu untuk bikin custom field. Bahkan kalau misalnya saya mau ini serial number atau location misalnya, hanya berlaku untuk punyanya Mas Indra. Saya apply, saya save. Nah, kalau saya klik sini, saya pilih punya Mbak Pinka, location nggak ada. Tapi kalau saya pilih punyanya, sorry. Saya pilih punya Mas Indra tadi, location-nya muncul. Jadi semudah itu bikin custom field, bikin assignment. Saking mudahnya, kadang-kadang saya juga terjebak untuk bikin banyak field-field yang begitu saya lihat, waduh, isinya ribet banget ya, semua harus diisi semua ya. Nah, itu yang kebanyakan jadinya. Itu ya menyeimbangkan atau membalance antara yang kita butuhkan dengan kemampuan service desk itu yang memang perlu jadi pertimbangan juga sih. Ini customization. Kemudian ada saya punya can respond juga bisa dibuat. Can respond itu adalah respon-respon yang standar. Misalnya saya bikin
thank you. Untuk semua helpdesk, misalnya, dear, customer-nya siapa? Nah, ini saya bisa buat satu variabel, saya bisa ambil yang minta tiket siapa. Nah, ini bisa ambil misalnya customer that issue the request. Oke, saya bisa ambil dear your, kalau nggak bahasa Indonesia deh, dengan hormat permintaan Anda sudah kami terima. Akan kami, atau sudah kami terima, terima kasih lah. Saya nggak terlalu bagus bahasa Indonesia-nya nih. Terus hormat kami tim finance misalnya. Oke, ini thank you, saya save. Apa tadi? Apakah yang salah? Oke, oh ini thank you. Jadi pada saat nanti misalnya ada tiket, saya sebagai agent, saya masuk, misalnya ada tiket inilah misalnya. Ini adalah tiket, ada tiket masuk dari Laura Lord, bla 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 segala macam. Terus saya sebagai agent yang bertanggung jawab, saya mesti respon. Nah, responnya bisa reply langsung di sini, atau saya pilih yang tadi saya sudah buat. Ini klik, saya klik thank you. Dia otomatis langsung ambil variabel ini dari sini. Udah, saya reply. Terus, jadi kita bisa bikin banyak apa namanya template. Nah ini template, banyak template yang kita bisa definisikan tergantung dari kebutuhan kita. Request tadi, customization, ini thank you. Ini bisa tak terbatas, bisa bikin banyak. Untuk hal-hal yang biasanya sering terjadi ya, misalnya itu kita bisa reply. Oke. Kemudian approval juga ini agak kurang kelihatan di sini, nanti kalau kita ketemu workflow akan jelas sekali. Ini hanya setting saja. Misalnya ada yang minta approval, kita bisa set reminder untuk approvalnya. Kan kadang-kadang gitu, sistem sudah ngirim approval ke mana, ke manager atau director yang mesti approve, tapi nggak reply, nggak approve gitu. Terus ini juga bisa kita buat misalnya approval. Oke. Approval expiration. Kita tentunya dengan satu kesepakatan dari satu perusahaan, misalnya kita bisa buat approval expiration. Jadi misalnya ada satu dari internal minta approval ke bagian-bagian tertentu, atau misalnya siapapun juga itu, mau direktur, manajer dan sebagainya, itu ada expiration-nya. Kalau misalnya bapak atau ibu tidak cek dan approve dalam waktu misalnya 3 hari, itu dianggap apa? Dianggap approve atau dianggap reject. Karena kalau enggak akan gantung terus kan. Nah, antara approve atau reject-nya ini itu harus jadi satu kesepakatan dalam satu company. Kita mau bikin defaultnya apa nih? Kalau misalnya saya minta approval, udah 3 hari nggak dilihat, itu otomatis reject misalnya. Itu bisa. Atau kirim reminder lagi. Itu bisa. Ini approval. Time tracking ini time tracking adalah terlihat nanti di misalnya gini, saya coba ambil satu work, ambil satu tiket ya misalnya, satu tiket
Oke, ambil tiket yang tadi inilah misalnya. Halo? Pak Jati?